Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Cerkasi. Saya dari kelas A15 semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran. Sebelumnya, sebagai seorang pendidik, kita terlebih dahulu harus mampu menguasai materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu baru kita menyusun atau membuat strategi dalam pembelajaran. Mengutip dari buku ajar strategi pembelajaran karangan Akrim dalam bidang pembelajaran, strategi pembelajaran didefinisikan sebagai perencanaan yang mengandung rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sebuah tindakan atau rangkaian kegiatan yang terencana agar dapat memenuhi atau meraih tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran tujuan dari menerapkan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar adalah satu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dua, menentukan atau meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, kemudian mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nomor 4, tercapainya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang nomor 5, memperoleh hasil belajar siswa yang tinggi. Ada berbagai macam strategi dalam untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi ini adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Kemudian nomor 2, strategi inquiry. Berbeda dengan strategi pembelajaran ekspositori, dalam strategi pembelajaran inquiry ini siswa memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa yang untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Oleh karena itu, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya dituntut agar dapat menguasai materi, tapi juga dapat menggunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Kemudian dilanjutkan strategi yang nomor 3, yaitu adalah strategi SPBM. SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan namanya, strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan ini bisa diambil dari buku teks, peristiwa lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat atau di sekolah. Strategi pembelajaran berbasis masalah ini sangat cocok digunakan bila guru menginginkan satu, siswa tidak hanya mengingat materi pelajaran tapi juga memahami dengan baik. Nomor 2, mengembangkan kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang dimiliki siswa dalam kondisi tertentu, dan mengetahui adanya perbedaan antara fakta dan pendapat. Yang nomor 4, membuat tantangan intelektual untuk siswa, kemudian mendidik siswa agar lebih tanggung jawab dan dalam belajarnya. Nomor 6,
membuat siswa lebih memahami hubungan antara teori yang mereka pelajari di sekolah dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4 adalah strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan bersama-sama. Apabila ada satu anggota kelompok yang tidak mengerti dalam tugasnya, maka anggota yang lain bertugas untuk menjelaskan sebelum menanyakan kepada guru. Yang selanjutnya strategi pembelajaran afektif. Ya, strategi ini dengan menghadapkan siswa pada situasi yang diharapkan mereka dapat membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianggapnya baik. Jadi strategi jenis ini, strategi pembelajaran afektif, strategi ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik dan atau situasi yang problematis. Dilanjutkan strategi yang nomor 6, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan yang nyata. Maka dengan begitu, siswa dapat menerapkan materi yang mereka pelajari di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 7 adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dengan strategi pembelajaran ini, daya pikir siswa akan lebih terlatih dan penyelesaian permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu saja, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir juga membantu siswa agar lebih siap dalam menghadapi setiap permasalahan yang diajukan oleh guru. Demikianlah dari tujuan dan strategi dalam pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.